Mereka bilang, waktu berjalan lebih lambat di desa itu, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat, tak bernama, tapi selalu hadir. Bahkan angin pun berbisik lebih pelan, seolah takut membangunkan sesuatu yang tidur di bawah tanah. Letaknya terpencil, desa Kemlagi, konon adalah desa paling ujung di lereng selatan Pegunungan Ijo. Tak ada jalan raya, tak ada kendaraan, dan tak ada listrik. Satu-satunya cara menuju ke sana adalah dengan berjalan kaki menembus hutan selama 3 jam dari desa terakhir yang tercatat di peta, Desa Karangsari. Selebihnya, hanya jalan setapak, akar-akar besar yang menjalar seperti ular, dan rimbunan pohon pinus yang menjulang rapat hingga menutup cahaya matahari. Menurut cerita, desa ini sudah ada sejak zaman Mataram Islam, tapi anehnya, tak pernah tercatat dalam dokumen manapun, seolah ia hanya eksis dalam ingatan lisan. Jika kau bertanya pada orang-orang tua di sekitar wilayah Kulon Progo, sebagian akan tertawa kecil, mengira kau hanya sedang mencari kisah horor untuk hiburan. Tapi ada pula yang tiba-tiba diam. Pandangan mereka kosong, dan kemudian berbisik. Kalau kau benar-benar ingin tahu, jangan lewat Watu Ijo, itu batasnya. Dan disitulah semua misteri dimulai. Kemlagi adalah desa kecil dengan populasi tak lebih dari 50 kepala keluarga. Rumah-rumah mereka dibangun dari kayu jati tua, beratap sirap, dan beralaskan tanah liat yang dikeraskan. Setiap rumah punya sumur sendiri, karena tak ada aliran air masuk, tak ada PLN, sehingga malam hanya diterangi lampu minyak dan obor bambu yang tergantung di tiap sudut rumah. Televisi adalah benda asing, radio hanya milik kepala dusun, dan surat kabar datang seminggu sekali bersama pembawa logistik dari Karangsari. Namun yang paling aneh dari semuanya adalah suasananya. Sunyi, bukan sunyi seperti desa biasa, tapi sunyi yang membuatmu merasa ada yang mengamati dari kejauhan. Bahkan suara burung pun hanya terdengar di pagi hari. Setelah matahari naik tinggi, udara menjadi hening, terlalu hening. Anak-anak tak bermain seperti di desa lain. Mereka selalu berada dekat rumah, tidak pernah ada yang masuk ke hutan. Bahkan saat bermain petak umpet, batas mereka selalu sama. Jangan lewat batas pohon randu tua itu, kata salah satu anak, menunjuk ke sebuah pohon besar di pinggir ladang. Tapi yang paling penting, yang benar-benar jadi hukum tak tertulis bagi semua warga adalah satu larangan mutlak. Jangan pernah lewat batas Watu Ijo setelah senja. Watu Ijo adalah batu besar berlumut hijau yang berdiri seperti menhir, sekitar 2 km dari pusat desa. Letaknya tepat di ujung ladang jagung yang sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Tidak ada yang berani mendekat ke sana saat sore tiba. Bahkan para petani akan berhenti bekerja 1 jam sebelum matahari terbenam dan pulang dengan tergesa. Saat seorang pendatang menanyakan alasannya, warga hanya menjawab pendek, "Sudah dari dulu begitu, kami tidak bertanya, kami hanya taat." Bagi penduduk Kemlagi, batas itu adalah ujung dunia mereka. Di baliknya, entah apa yang berdiam, tapi semua orang tahu satu hal, mereka yang melanggar tak pernah benar-benar kembali, atau jika kembali, mereka bukan lagi manusia yang sama. Suasana di desa itu memiliki waktu sendiri, tidak seperti dunia luar yang bergerak cepat. Di Kemlagi, waktu seperti membeku, orang bangun pagi dengan suara kentongan,
makan dengan tenang, menumbuk padi sambil berbincang pelan, dan tidur lebih awal. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang tergesa. Semua berjalan seperti dalam putaran yang tak terganggu zaman. Namun, ada juga hal-hal kecil yang membuat merinding jika diperhatikan lebih saksama. Semua rumah punya cermin kecil yang digantung di pintu belakang. Bila ditanya, mereka hanya menjawab agar tahu siapa yang masuk dan siapa yang bukan. Tiap malam Jumat Kliwon, seluruh desa akan mematikan lampu sejak maghrib. Tidak ada suara, tidak ada kegiatan. Semua bersembunyi di dalam rumah, memeluk anak-anak dan berdoa dalam hati. Tak ada suara ayam berkokok di pagi hari Jumat Kliwon, dan anjing-anjing peliharaan warga akan menggonggong mengarah ke hutan semalaman penuh. Desa itu seolah hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi harus dihormati. Mereka menyebutnya penunggu gunung, atau lebih sering hanya disebut Singkuwi yang itu. Tak ada yang menyebut namanya, karena menyebut namanya dipercaya sama dengan memanggilnya datang. Cerita-cerita tentang desa Kemlagi tersebar hanya lewat bisik-bisik. Beberapa orang mengaku pernah mendengar suara gamelan dari hutan saat melintasi jalur lama menuju Karangsari. Padahal tak ada perayaan apapun. Yang lain mengaku melihat sosok perempuan berdiri di tengah ladang jagung yang sudah lama ditinggalkan. Hanya berdiri mematung, menghadap ke arah desa, mengenakan kebaya putih dan kain jarik berwarna gelap. "Aku pikir dia orang desa," kata seorang mantan petani. "Tapi saat aku dekati, dia menghilang tanpa jejak." Penduduk desa tetangga menjauhi Kemlagi. Mereka tak mengusik, tak menyebut, dan memilih berpura-pura desa itu tidak ada. Tapi bagi mereka yang penasaran, seperti mahasiswa antropologi muda dari Yogyakarta yang akan datang ke sana bertahun kemudian, Kemlagi bukan hanya desa tua. Ia adalah gerbang menuju sesuatu yang seharusnya tidak disentuh oleh manusia. Beberapa misteri seharusnya tidak dicari jawabannya, tapi manusia selalu punya satu kelemahan, rasa ingin tahu. Namanya Tirta Wibawa, mahasiswa tingkat akhir jurusan antropologi Universitas Gadjah Mada. Tahun itu, 1978, ia sedang menyiapkan skripsi tentang kepercayaan animisme dan dinamisme di pedalaman Jawa yang belum terpengaruh modernitas. Dosen pembimbingnya, seorang akademisi sepuh, menyarankan satu tempat, sebuah desa tua yang katanya tidak terdaftar resmi di peta wilayah, Kemlagi. "Kalau kau benar-benar ingin melihat budaya yang tak tersentuh modernisasi," kata dosennya sambil menyeruput kopi hitam, "coba cari desa itu. Tapi hati-hati, banyak cerita ganjil." Tirta tidak percaya tahayul. Ia percaya pada fakta, data, dan metodologi. Maka ketika seorang kenalan pemandu lokal menawarkan diri mengantar ke wilayah perbukitan Kulon Progo, Tirta tak pikir panjang. Ia membawa perlengkapan lapangan, alat perekam suara, kamera analog, buku catatan tebal, dan beberapa pakaian. Satu hal yang tak ia bawa, rasa takut. Perjalanan menuju Kemlagi dimulai dari Terminal Giwangan menuju Desa Karangsari dengan naik Colt. Dari situ, ia menyewa ojek motor tua hingga ke titik terakhir yang bisa dilalui kendaraan. Sisanya, berjalan kaki. Mereka menyusuri jalan tanah merah, menanjak dan menurun, melewati ladang kopi, sungai kecil, dan akhirnya memasuki hutan pinus yang mulai menggelap meski matahari masih tinggi. Selama perjalanan, pemandu lokal, Pak Sulam, tak banyak bicara, tapi matanya tajam,
awas ke kiri dan kanan, seperti selalu waspada. Mas Tirta yakin mau ke sana? Tanyanya saat mereka mulai menuruni lereng lembah. Desanya memang masih ada, tapi sejak kejadian itu, nggak banyak yang mau datang. Tirta menoleh. Kejadian apa? Pak Sulam menghela napas. Dulu ada pendeta dari Belanda, tahun 1930-an, mau neliti budaya juga. Setelah masuk camp lagi, hilang. Warga bilang dia langgar larangan desa. Nggak ada yang temukan mayatnya sampai sekarang. Tirta mencatat itu di buku, tapi hatinya justru makin tertarik. Semakin terdengar seperti dongeng, semakin ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanyalah cerita rakyat belaka. Desa Kem lagi muncul di hadapannya seperti dunia yang terpotong dari masa lalu. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, dengan pekarangan bersih dan jemuran kain batik tergantung di tali. Beberapa perempuan terlihat menumbuk padi, anak-anak membantu ibunya menyapu halaman, dan para pria membawa kayu bakar dari hutan. Semuanya berhenti saat melihat Tirta datang. Mereka tidak tampak marah, tapi menilai. Tatapan mereka sunyi, dalam, dan terasa berat. Kepala dusun, seorang pria berusia 60-an bernama Mbah Sastro, menyambut Tirta dengan sopan. Namun senyum di wajahnya tak pernah menyentuh matanya. "Sampeyan tamu, silakan tinggal, tapi tolong hormati aturan kami," katanya pelan. Tirta dipersilakan tinggal di rumah kosong yang biasa digunakan untuk tamu. Rumah kayu berukuran sedang, bersih, dengan tikar pandan dan bantal kapuk. Ia langsung merasa betah. Meski udara terasa dingin menusuk, lebih dingin dari seharusnya. Malam itu, ia makan bersama warga. Nasi, sayur daun singkong, dan tempe goreng. Sederhana, tapi hangat. Tapi ada satu hal yang membuat Tirta mencatat dalam jurnalnya. Mereka tidak pernah makan setelah maghrib. Saat ia menanyakan hal itu, seorang ibu hanya tersenyum lemah. "Jam segitu bukan waktu kita lagi, Nak." Hari-hari Tirta dipenuhi observasi. Ia mencatat cara bertani, upacara kecil untuk memulai tanam, dan cerita-cerita rakyat yang ia rekam dengan kaset. Tapi semua selalu menghindari topik tentang Watu Ijo. Setiap kali ia bertanya soal batu itu, warga hanya menjawab pendek, "Itu bukan tempat kita, kami tidak ke sana. Jangan tanya-tanya, Le." Sikap mereka berubah jadi tegang. Bahkan Mbah Sastro sempat menyuruhnya berhenti merekam suara saat seorang ibu tua secara tidak sengaja menyebut nama itu. Tirta, yang mulai frustasi, mencoba mengorek informasi dari anak-anak, tapi bahkan anak-anak itu menolak bermain ke arah ladang. Akhirnya, rasa ingin tahunya menang. Ia memutuskan untuk pergi sendiri. Sore itu, Tirta berpura-pura menulis catatan di beranda rumah. Ia menunggu hingga warga mulai masuk rumah dan lampu-lampu minyak mulai menyala. Ia membawa kamera, senter, dan satu buku catatan kecil. Langkahnya pelan, menyusuri jalan tanah yang mengarah ke batas ladang. Ia melewati pohon randu besar yang sering disebut anak-anak, lalu ladang jagung tua yang sudah penuh rumput liar, dan akhirnya ia melihatnya. Watu Ijo, sebuah batu besar, setinggi 2 meter, berdiri seperti ditanam dari zaman purba. Permukaannya dipenuhi lumut hijau, dan bentuknya menyerupai kepala manusia jika dilihat dari sudut tertentu. Di balik Watu Ijo, ada kabut tipis, aneh karena belum malam dan udara cerah.
Tapi yang lebih aneh adalah sesuatu yang muncul perlahan dari balik kabut. Dusun, rumah-rumah kecil, berjajar seperti miniatur desa. Ada suara aktivitas, asap dapur, dan suara gamelan, lembut, pelan, seperti dimainkan jauh di dasar bumi. Tirta melangkah lebih jauh, tapi begitu kakinya melewati garis imajiner Watu Ijo, ia merasa suhu berubah. Lebih dingin, lebih sunyi, angin seolah menahan napasnya sendiri. Seorang perempuan tua tiba-tiba berdiri di ambang pintu salah satu rumah di dusun itu. Ia mengenakan kebaya putih bersih, rambutnya disanggul, dan wajahnya tersenyum. "Sampun dangu, nak," katanya dalam bahasa Jawa halus. "Sudah lama kami menunggumu." Terkadang yang tampak seperti dunia baru, sejatinya adalah ruang yang sudah lama ada, hanya menunggu seseorang cukup nekat untuk membukakan pintunya. Tirta berdiri mematung. Di hadapannya, dusun itu seperti dunia yang hilang, tak tercatat di peta, tak disebut oleh siapapun, tapi ia berdiri nyata di balik Watu Ijo. Rumah-rumah kecil dari kayu berjejer rapi, asap mengepul dari dapur tanah, dan suara gamelan mengalun lembut, seakan berasal dari bawah bumi, bukan dari alat musik biasa. Perempuan tua yang menyapanya berdiri tegak di depan rumah pertama. Wajahnya keriput, tapi bersih. Kebayanya putih bersih, tanpa noda. Sorot matanya teduh, namun terlalu dalam, seperti menyimpan usia yang jauh lebih tua dari tubuhnya. "Sampun dangu, nak, sudah lama kami menunggumu." Tirta tersentak, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Ia tersenyum sopan dan membungkuk sedikit. "Saya hanya lewat, peneliti, Bu, mahasiswa." Perempuan itu hanya mengangguk dan melangkah mundur. "Masuklah." Tidak sopan membiarkan tamu berdiri di luar. Tirta mengikuti langkahnya masuk ke dalam rumah. Aroma dupa dan kayu cendana menguar dari dalam. Rumah itu sangat rapi. Terlalu rapi untuk rumah desa. Bahkan lantainya mengkilap seperti digosok setiap hari. Di dinding tergantung lukisan-lukisan kuno, wayang kulit, dan sebuah cermin besar berbentuk bulat. Tapi tidak ada satupun jam di dalam rumah. Waktu seakan tidak berarti di sini. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Ranti. Ia menghidangkan teh panas dan kue apem. Tirta mencoba mencatat, tapi saat ia mengeluarkan buku catatannya, Mbah Ranti hanya berkata, "Di sini tidak perlu ditulis, cukup diingat." Percakapan mereka berlangsung dalam bahasa Jawa halus. Mbah Ranti menggunakan kata-kata yang nyaris punah, seolah berasal dari zaman kerajaan. Tirta harus berulang kali bertanya agar memahami maksudnya. Tapi ada satu hal yang membuat darahnya dingin. "Desa kami tidak berubah, nak," kata Mbah Ranti sambil tersenyum. "Waktu di sini tidak bergerak seperti di dunia panjenengan." Tirta mencoba tertawa, menganggap itu bagian dari kepercayaan lokal. Tapi kemudian ia menyadari sesuatu yang mengganggu. Tidak ada anak-anak, tak terdengar suara tangis, tawa, atau langkah kecil. Semua penghuni dusun adalah orang dewasa atau orang tua. Ia mulai berjalan keliling dusun sore itu. Warga menyambutnya dengan senyuman sopan, tapi tatapan mereka kosong, seperti melihat ke dalam, bukan keluar. Ia mencatat. Tak satu pun dari mereka berkeringat, bahkan petani yang memikul kayu, wajahnya kering seperti patung. Tidak ada yang tampak lelah, tidak ada yang terlihat hidup seperti manusia biasa. Salah satu hal paling aneh yang ia temukan adalah 3 hal yang tidak pernah dilakukan warga dusun ini.
Mereka tidak menyebut nama desa. Tirta berulang kali bertanya, namun tak satu pun menjawab dengan pasti. Hanya menyebutnya, dusun ini, rumah kami, atau tanah warisan leluhur. Tidak ada ayam, tidak ada burung. Ia tidak melihat hewan peliharaan. Bahkan suara jangkrik pun tidak ada saat malam tiba. Semua jam berhenti, jam dinding, jam tangan, semua milik Tirta berhenti tepat pukul 17.45 saat ia melewati Watu Ijo. Ia mencoba mengganti baterai jam tangan cadangannya, tapi tetap tidak bergerak. Malam itu, Tirta diizinkan menginap di rumah Mbah Ranti. Ia merasa tubuhnya ringan namun pikirannya gelisah. Ia menulis catatan terakhir sebelum tidur. Saya merasa tidak sendirian di kamar ini, seperti ada yang mengawasi dari cermin besar di pojok ruangan. Suara gamelan tak berhenti, seperti berasal dari dalam tanah. Saya ingin pergi besok pagi. Namun, malam itu tidak biasa. Tepat tengah malam, Tirta terbangun oleh suara tangisan anak kecil. Sayup, dari arah belakang rumah. Ia membuka jendela, tapi tidak melihat siapapun. Lalu ia melihat bayangan kecil berlari di antara pohon pisang. Tak mungkin, bukankah tidak ada anak-anak? Tirta mengambil senter dan melangkah keluar rumah. Saat ia memutari halaman, ia melihat sosok perempuan muda berdiri membelakanginya, rambut tergerai panjang. "Mbak," sapanya. Perempuan itu berbalik perlahan. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya rongga gelap yang dalam dan senyum lebar yang menutup seluruh wajah. Gamelan mendadak berhenti, udara menebal, dan suara Mbah Ranti terdengar dari belakang. "Jangan dipanggil, Nak, kalau sudah melihatnya, jangan dijawab." Tirta berbalik. Dan semuanya menjadi gelap. Ia terbangun pagi harinya, masih di dalam kamar. Tapi anehnya, tubuhnya terasa sangat lelah. Ia seperti tidak tidur semalam. Di luar, aktivitas berjalan seperti biasa. Mbah Ranti menyapanya seperti tidak terjadi apa-apa. "Panjenengan harus pulang hari ini." "Ya, kami tidak menahan. Tapi tidak semua yang datang bisa pulang." Tirta tersenyum kaku. Ia mengemasi barang-barangnya dan pamit pada warga. Mereka semua tersenyum, senyuman yang seragam, seperti diatur, tidak ada emosi, tidak ada keikhlasan. Saat Tirta melangkah kembali melewati Watu Ijo, ia merasa bumi sedikit berguncang, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Tapi ia tidak menoleh. Ia tahu, jangan pernah menoleh. Saat akhirnya ia tiba kembali di kem lagi, desa itu sunyi. Lalu sunyi, obor masih menyala, pintu rumah terbuka. Tapi tidak ada manusia, tidak ada suara, tidak ada ayam, tidak ada anjing, tidak ada angin. Ia berkeliling, memanggil Mbah Sastro, anak-anak, siapapun. Tak ada jawaban, hingga akhirnya ia melihatnya. Seorang perempuan tua duduk di bali bambu, memunggunginya. Ia mendekat perlahan. "Bu, di mana semua orang?" Perempuan itu tak menjawab, tapi saat Tirta berdiri di depannya, ia melihat wajahnya. Itu Mbah Ranti. Wajah yang sama, kebaya yang sama. Tapi, ia duduk di kem lagi. "Bagaimana bisa? Kau sudah ke sana, Nak," katanya datar. "Kau tak akan benar-benar kembali, tidak sepenuhnya. Ada hal-hal yang, setelah kau lihat, tak bisa dilupakan. Ada tempat-tempat yang, setelah kau kunjungi, tak bisa kau tinggalkan, setidaknya, tidak seluruh dirimu."
Tirta berdiri kaku di hadapan sosok tua yang tak seharusnya ada di sana. Mbah Ranti, perempuan yang semalam menemaninya di dusun tersembunyi, kini duduk tenang di tengah desa Kemlagi, seperti sudah lama tinggal di situ. Ia ingin bertanya, berteriak, memaksa logikanya untuk kembali bekerja. Tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Matanya terpaku pada sorot mata tua itu, mata yang seperti tidak melihatnya, tapi melihat jauh ke dalam dirinya. "Kau sudah ke sana," kata Mbah Ranti, pelan, "maka kau tak akan benar-benar kembali." Udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Tirta menyadari sesuatu, tidak ada suara sama sekali. Bahkan suara angin yang biasa meliuk di pepohonan pinus hilang, semua diam. Ia mencoba mengetuk pintu rumah-rumah warga. Satu persatu, tidak terkunci semua, tapi kosong. Piring masih ada di meja makan, nasi setengah habis, pakaian masih tergantung di tali jemuran, lampu minyak masih menyala. Tapi tidak ada orang, seolah mereka menghilang begitu saja, dalam sekejap, seperti menguap. Tirta mulai panik, ia lari ke rumah kepala dusun, Mbah Sastro. Rumah itu terbuka, di dalamnya, radio tua masih menyala, mengeluarkan siaran statis. Di atas meja, ada peta, dan di atas peta, sebuah kertas berisi tulisan tangan. "Kalau kau membaca ini, berarti kau sudah melewati batas." Tirta gemetar, tangannya bergetar saat meraih kertas itu. Di baliknya tertulis, "Waktu tidak linier di tempat ini, kami tidak hilang, kami hanya kembali ke tempat asal. Kau yang memilih jalan ke depan, maka hadapilah. Jangan menoleh." Dan saat itulah ia sadar, jam tangannya masih tidak bergerak, masih berhenti di pukul 17.45, waktu ia pertama kali melewati Watu Ijo. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Tirta memutuskan untuk meninggalkan desa. Ia membawa semua barangnya, menyusuri jalan setapak kembali ke arah Karangsari. Tapi sesuatu terasa salah. Jalan yang tadinya ia lewati, kini berubah. Pohon-pohon tumbuh lebih rapat, akar-akar besar melintang seperti melindungi sesuatu. Kabut turun dari pepohonan meski tidak ada sungai di dekat situ. Ia berjalan selama 1 jam, 2 jam, tapi tidak keluar dari hutan. Jalannya terasa berputar. Tiba-tiba, ia menemukan dirinya kembali di Kemlagi. Tapi Kemlagi kini berbeda. Rumah-rumah rusak, atap bolong, kayu lapuk, dinding dipenuhi lumut. Obor yang tadi menyala, padam, seperti sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Tirta berlari ke rumah tempat ia menginap. Atapnya sudah runtuh. Tikar dan bantal kapuk-lapuk dimakan rayap. Ia melihat ke cermin di pintu belakang rumah dan hampir berteriak. Bayangannya tidak ada. Hari demi hari berikutnya seperti kabut. Tirta kehilangan rasa terhadap waktu. Ia hidup dalam sisa-sisa desa yang tak lagi hidup. Ia menulis, merekam, memotret, berharap suatu hari ada yang menemukan jejaknya. Ia mendengar suara gamelan setiap malam, selalu dari arah Watu Ijo, tapi ia tak pernah berani kembali ke sana. Kadang ia melihat siluet orang berjalan di ladang, tapi mereka tidak membalas sapanya. Kadang ia mendengar anak-anak bernyanyi, tapi suara itu datang dari bawah tanah. Sampai akhirnya, ia menyerah. 7 tahun kemudian, sebuah tim pencari dari UGM dikirim ke wilayah Kulon Progo.
Mereka menyelidiki laporan tentang mahasiswa yang hilang saat penelitian di tahun 1978. Tim itu dipimpin oleh dosen muda dan dibantu warga lokal. Mereka tidak menemukan desa Kem lagi. Bahkan penduduk Karangsari bersikeras bahwa desa itu sudah lenyap sejak longsor besar tahun 1962. Jalan menuju ke sana ditutup dan tidak pernah dibuka kembali. Namun, salah satu anggota tim menemukan sesuatu. Di bawah reruntuhan gua kecil tak jauh dari tempat yang diyakini bekas ladang, mereka menemukan tas kulit tua. Di dalamnya, buku catatan milik Tirta, kamera analog berisi gulungan film, kaset pita, dan jam tangan rusak, berhenti di pukul 17.45. Film dicuci, dan hasilnya membuat tim itu terdiam. Foto-foto dusun, rumah-rumah kayu, Mbah Ranti, warga, tapi sebagian dari foto itu buram, seperti diselimuti kabut atau tidak ingin terlihat. Rekaman pita berisi suara Tirta sendiri. Suaranya serak. Jika kalian mendengar ini, tolong jangan cari aku, jangan cari desa ini, jangan cari Watu Ijo. Mereka tidak jahat, tapi mereka tidak suka dilihat. Mereka tidak ingin dikenang. Mereka hanya ingin terus hidup dalam tenang. Dan aku tidak yakin aku masih manusia sepenuhnya. Cerita ini tak pernah dipublikasikan secara resmi oleh universitas, tapi rekaman itu sempat bocor dan dibisiki dari mulut ke mulut sebagai kisah mahasiswa yang hilang di telan desa gaib. Kini, jika kau bertanya pada orang tua di sekitar perbukitan Kulon Progo, sebagian masih akan bilang kalau kau dengar suara gamelan saat lewat hutan sore-sore. Jangan jawab, dan jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Kisah ini mungkin tidak akan ada di buku sejarah, tidak akan dikutip di jurnal ilmiah, tapi ia hidup di bisik-bisik warga, dalam sunyi hutan, dan di setiap gamelan yang terdengar dari tempat yang tak terlihat. Setelah penemuan tas kulit Tirta, cerita tentang Kem lagi mulai menyebar kembali. Bukan sebagai lokasi penelitian, tapi sebagai legenda yang tak seharusnya dibongkar. Tim yang menemukannya diam. Pihak kampus membantah pernah mengirim mahasiswa ke sana, dan catatan resmi mengenai hilangnya Tirta menghilang begitu saja dari arsip universitas. Namun, rumor itu tak bisa dibungkam. Seseorang dari tim pencari, dosen muda bernama Pak Arwan, diam-diam menyimpan rekaman dan foto-foto itu. Tahun 1985, ia menulis manuskrip berjudul Desa yang Tak Pernah Kembali, sebuah catatan lapangan, namun tak pernah diterbitkan. Ia wafat sebelum sempat menyelesaikannya. Di kamar kosnya, ditemukan tulisan tangan terakhir. Dia masih ada di sana, tapi bukan lagi sebagai manusia, hanya sebagai ingatan yang hidup di antara waktu yang beku. Tahun demi tahun berlalu, hutan menebal, jalan setapak lenyap, tak ada lagi yang bisa menunjukkan lokasi pasti Watu Ijo. Bahkan warga Karangsari pun mulai menghindari pembicaraan soal Kem lagi. Tapi, kadang ada yang tetap mendengar. Seorang pemburu dari Kaligesing mengaku tersesat di hutan tahun 1992 dan melihat asap mengepul dari balik bukit. Saat ia mendekat, ia melihat rumah-rumah tua berdiri rapi, tapi tak satu pun suara. Lalu tiba-tiba hilang. Asap lenyap, rumah pun menghilang seperti fata morgana. Seorang jurnalis radio lokal tahun 2001 sempat menyiarkan segmen dokumenter mengenai desa terlupakan di Kulon Progo
ia memutar rekaman gamelan dari pita tua yang diklaim berasal dari lokasi itu. Namun siaran itu berhenti di tengah jalan. Hari berikutnya, jurnalis itu mengundurkan diri tanpa alasan. Saat diwawancara oleh kolega, ia hanya berkata, "Ada suara." Dari balik suara gamelan itu, suara anak kecil menangis, lalu tertawa, lalu berbisik namaku. Dan akhirnya, pada tahun 2023, rekaman Tirta muncul kembali di internet. Entah dari mana bocorannya. Tapi sebuah akun anonim di forum komunitas horor membagikan audio berdurasi 3 menit, suara napas berat, diselingi petikan kalimat. "Aku di antara waktu, mereka tidak menyakitiku, tapi aku bukan lagi aku, Kem lagi, bukan desa, ia adalah cermin, kau lihat ke sana." Maka ia lihat balik. Dalam beberapa jam, audio itu diturunkan, akunnya hilang, tapi salinan tetap beredar di kalangan terbatas. Sekarang, kalau kau bertanya, apakah Kem lagi benar-benar ada? Tak ada yang tahu pasti. Peta tak pernah mencatatnya, Google Earth tak pernah menangkapnya, tapi cerita tentangnya masih ada. Dan gamelan itu kadang masih terdengar, terutama saat senja turun cepat di akhir musim kemarau. Di perbatasan Karangsari, orang tua melarang anak-anak bermain di luar. Kalau dengar suara gamelan, kata mereka pelan, masuk rumah, jangan bicara, jangan lihat keluar jendela, karena mereka tahu beberapa tempat bukan untuk dikenang. Beberapa perjalanan tidak punya jalan pulang, dan Tirta, mungkin dia masih ada di sana. Mungkin dia adalah bagian dari dusun yang tak bergerak. Mungkin dia masih menulis di buku catatannya, mencoba mengingat, mencatat, memahami, atau mungkin dia sudah menjadi bagian dari mereka.